Mas Beng, Ya, Manita ini hadir di sini gimana acara hari ini? Happy support dia, mudah-mudahan brandnya laris gitu. Tapi kalau memang dilihat dari ininya emang bagus banget ya gitu. Tuh lihat lucu-lucu, gemas-gemas, mudah-mudahan laris bisa diterima di masyarakat gitu. Baru muncul kesibukannya apa sih? Mau sana sibuknya sebenarnya karena sepanjang pandemi kemarin kan aku tuh lebih banyak, pokoknya aku ambil kerjaan yang memang bisa menyesuaikan ini aku aja, karena kan kemarin apalagi pandemi kan, di rumah masih ada anak kecil, jadi biasanya aku ambil kerjaan yang sekiranya kayaknya oh ya aman, tidak melibatkan orang banyak. Aku juga datang ke acara-acara besar gini juga baru sekarang ini gitu loh. kenapa Kak? Maksudnya lebih selektif gitu kerjanya? Kalau pas lagi pandemi kan di rumah, nyampe rumah takutnya kita bawa virus kan, kasihan kan di rumah ada anak kecil gitu. Tapi memang maksudnya selain karena pandemi sekarang ini kan maksudnya udah agak sedikit longgar ya. Itu memang Kak Doni itu memang selektif juga kan untuk terima kerjaan gitu. Sepanjang ada anak tuh kan maksudnya pasti kita prioritasnya yang utama kan anak kan. Jadi kalau misalkan kayak ditawarin stripping gitu sampai saat ini aku bilang bukan nggak mau, tapi kayaknya belum deh gitu. Kayak kemarin juga sempat ditelepon gitu, Don main yuk gitu, sampai kapan gitu, aduh nanti deh gitu. Soalnya kan yang namanya momen-momen bareng sama anak-anak tuh kan kalau udah gede kita nggak bisa balikin lagi kecil. Iya, betul. Gitu. Jadi mau puas-puasin sama anak-anak aja. Tapi nggak sayang Kak, maksudnya kan beberapa judul kan sudah datang nih menghampiri tapi ditolak gitu. Kalau menurut aku tuh yang namanya rezeki mah ya ada yang ngatur lah ya. Ya semuanya ya pasrah aja lah, nggak gimana sih. Kalau emang rezekinya ya ada-ada aja gitu, nggak mesti lewat jalur itu. Apalagi kan sekarang juga kan pekerjaan untuk para pekerja seni kan nggak cuman main sinetron atau di dunia acting aja, tapi lebih luas. Tapi maksudnya memang karena anak nggak sampai edik kerja lagi kayak kemarin gitu. Oh belum, karena kan kemarin juga kepotong pandemi, terus udah gitu ini juga aku masih penyesuaian anak-anak yang tadinya kan anak pandemi pada sekolah di rumah, sekarang mereka baru mulai pergi ke sekolah, otomatis kan penyesuaian lagi gitu. Ya masih penyesuaian lah aku gitu. Ya masih penyesuaian lah, aku juga datang ke acara-acara besar juga baru sekarang ini. Nah itu memang itu permintaan dari Mas Adi juga kah? Kalau dia tuh cenderung santai, cuman kalau misalnya kayak kemarin tuh waktu Delta gitu, dia pasti ngasih taunya kayak aku dapet tawaran ini, oke nggak ya gitu. Dia nggak pernah bilang jangan, nggak boleh, tapi dia cuma bilang sekarang sih kayaknya lagi tinggi deh. Dan maksudnya kalau yang waktu Delta itu kan kayaknya rata-rata tuh nyawa lah gitu taruhannya, ya nggak sih, kayak kok kemarin kita udah bisa bertahan sekian lama, terus nanti cuman gara-gara itu membahayakan semua gitu aja sih. Lebih ke kayak dikasih pengertian yang bukan yang nggak boleh ya apa atau gimana gitu, nggak pernah sih. Memang menikmati banget Kak, maksudnya peran sekarang menjadi seorang ibu, apalagi terlebih pandemi bisa sama anak terus gitu. Memang menikmati maksudnya Ya momen sih, golden maksudnya age anak gitu. aku tuh pandemi ini ada sisi bersyukurnya, mungkin emang jalannya bareng sama anak-anak dulu kan gitu, dan momen-momen sama mereka ini kan nggak bisa keulang ya, jadinya kayak happy aja sih gitu. Kemarin juga waktu untuk barengnya jauh lebih banyak karena sekolah juga kan rata-rata di rumah sama aku gitu, jadi happy sih gitu. Tapi untuk tumbuh kembang anak-anak sendiri sampai saat ini seperti apa sih Kak? Awal mereka pergi keluar setelah sekian lama diem di rumah aja gitu, awal mereka kaget. Jadi kalau misalkan kayak dibawa ke jalan raya gitu, mereka kayak gitu kaget gitu, karena kan tiba-tiba ada suara, kalaupun kita jalan kan kita dalam mobil tuh, dia kayak gitu. Terus di mall tuh yang dia bisa yang bilang kayak wow, lihat kayak layar gede aja di cuma apa itu gitu, wow gitu, yang kayak gitu anak aku yang kecil, karena dia nggak ngalamin itu kan, jadinya lucu sih. Kalau sekarang sih ya udah biasa aja sih, nggak ada yang perubahan kayak gimana, sama kayak pada umumnya. Tapi ketika kakak sendiri mengajarkan anak di rumah ketika pandemi itu seperti apa sih? Nggak ada yang gimana-gimana sih, lebih ke apa ya, dikasih aktivitas aja sih mas biar nggak bosan. Jadi misalkan hari ini hari ini kita bikin play-doh, jadi kan biasa
main Play-Doh itu kan kalau beli doang pasti anak cepat bosannya. Jadi ini tuh kita mulai dari bikin, mereka yang bikin, nanti kurang apa, terus mereka yang warnain sendiri sesuai ini. Terus misalkan besok kita bikin apa ya, kita bikin cake sama-sama apa. Lebih ke dibikin aktivitinya aja biar mereka nggak bosan. Tapi ketika mereka